Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah-rumah. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita mau mulai beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amen. Karena perlindungan Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Amin. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Sungguh kami tahu Tuhan, kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Karena perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Setiap yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Setiap yang terikat Tuhan lepaskan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa korban syukur bagi Tuhan. Bawa penyembahanku bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah Kau yang kami senangkan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang berhadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami puji, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita angkat tangan sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Hindahlah tatap syukur la 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 la. Biarlah nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Amin. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari nyanyi bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan nyanyian. Nyanyian pujian bagi-Mu. Mari nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan.
besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi katakan nyanyian pujian bagimu. Inilah nyanyi pujian kami bagimu Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang maha besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu. Ku muliakan namamu. Kami muliakan namamu Tuhan, mulia namamu. Haleluya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bab namamu yang besar Tuhan. Kami mau bawa nyanyian yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita angkat tangan bersama-sama bagi Tuhan. Biarlah Allah disenangkan dengan pujian kita. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Sungguh kami mengasihimu mari sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Hadiratmu Yesus. Pujian kami bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu.
kami bagimu Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. oh namamu besar Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Sungguh kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Sebab besar sungguh kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Kaulah Allah perlindungan kami. Kaulah Allah gunung batu kami Yesus. Kaulah Allah yang menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puja Kau Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun di tempat ini Yesus Tuhan. Kami terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hindara sata pasyikira la. Kami puja Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Amin. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat kami. Amin. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Hanya sembah dan puji yang dapat kami berikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji Penuhi tata-Mu.
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari angkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat wajahmu, katakan oh. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari yang di rumah-rumah angkat kedua tangan kita. Dialah Tuhan, dialah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Waktu Tuhan kita tinggikan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh sukacita ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di rumah saudara. Tos kiri kanan saudara katakan, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Apapun yang terjadi hari-hari ini bagi kita, saya mengajak saudara, jadilah kita menjadi Raja Wali, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang siap katakan, ye, 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 ye. Come on. Ayo sama-sama bertepuk tangan dong. Woo. Yeah, yeah. Ayo dengan semangat yuk. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ayo kembangkan sayapnya. Bukan terbang. Yang di rumah-rumah berdiri semuanya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bertepuk tangan. Woo! Semangat buat Tuhan Yesus. Woo! Sama-sama katakan firman. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan, ku menantikan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan.
jalanmu, di atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang. Boleh bertepuk tangan. Tinggi di awan bersama-Mu. Yang di rumah-rumah boleh bertepuk tangan, ikutin saya. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Boleh dua-dua tangan di atas. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu. Boleh menari suami istri, anak-anak. Bukan aman dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu siap-siap menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Yeah, 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 yeah. Sorakan yes. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan. Amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tos kiri kanan saudara katakan, satu-satunya Yesus itu penolong kita. Amin. Berapa banyak yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangannya saudaraku? Katakan sama-sama dengan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Katakan kiri kanan, satu-satunya Yesus yang sanggup menolongmu. Amin. Amin. Katakan Yesus satu-satunya penolong. Yeay. Katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya. Ayo yang di rumah-rumah, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Suami istri anak-anak katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita. Dua-dua tangan di atas. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Suami istri berjalan dengan Tuhan. serta Yesus. Sekali lagi dari awal, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Bilang kiri kanan. Jalan dalam surga.
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Ayo yang di rumah-rumah semua berdiri. Sekali lagi dari awal katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus. Bilang kiri kanan, selamanya. Katakan amin. Amin. Jadi keluarga yang kuat, apapun yang terjadi hari-hari ini, Amin. tetaplah berkata, serta Yesus selamanya. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Apapun yang hari-hari ini terjadi menjelang kedatangan Tuhan, saya mengajak setiap rumah tangga yang ada, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita buka tangan kita. Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah damai sejahtera menyertai setiap kami, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan segera datang menjemput kami. Dunia sedang Kau goncang, dan tidak ada yang luput dari goncangan ini. Dan biarlah kami boleh mengambil hikmatnya. Semua apa yang Kau firmankan sudah nyata, bahwa Kau akan segera datang, Tuhan. Telah Tuhan, sebelum kedatangan yang kedua kali, damai sejahtera itu berlimpah atas hidup kami. Kami hidup dalam kekudusan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Angkat tangan kita, katakan, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Serukan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukan-Mu. Angkat tangan kita, katakan, hidup kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu,
hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ku merindukan-Mu. Ku merindu. Yang rindu angkat kedua tangan kita. Ku merindukan-Mu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, datanglah segera Tuhan. Datanglah segera Tuhan. Datanglah segera Tuhan. Kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Datanglah Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami rindu bersama-sama dengan Engkau. Datanglah ya Aba, ya Bapa. Kami merindukan-Mu. Bila di waktu sisa hidup kami ini, kami boleh mendandani hidup kami sedemikian rupa untuk menyongsong mempelai pria Tuhan Yesus Kristus. Datanglah Tuhan. Biarlah kami umat-Mu di waktu-waktu yang tersisa ini menjadi gadis yang bijaksana, mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Untuk kami boleh berubah dari hari ke hari, menjadi serupa dengan Engkau dalam perkataan, pemikiran, serta perbuatan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, nasihati kami Tuhan. Biar kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Bersetiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan menyenangkan hati-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. 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 Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Waktu kita memuji Tuhan, maka Tuhan hadir dengan segala kasih-Nya. Di setiap rumah-rumah yang menyaksikan acara ini, saya tahu ada Tuhan di tengah-tengah rumah saudara. Suami istri dan anak-anak semakin bijak, semakin takut akan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, di minggu ketiga di bulan April ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, Aku datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera yang kedua kali. Kalau kita melihat tanda-tandanya saudara, semua sudah hampir digenapi. Fenomena virus corona yang belum pernah terjadi melanda dunia, yang hari-hari ini membuat roh kematian begitu kuat terjadi. Saudara jangan anggap ini hal yang biasa. Sesungguhnya ini peringatan Tuhan bagi kita. Ini tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percaya saudara, Tuhan akan datang segera. Memang di Alkitab ini tidak pernah ada ditulis dia datang kapan, jam berapa, bulan berapa, tahun berapa. Waktunya tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu. Alkitab katakan yang tahu itu hanya Bapa di surga, yang tahu hanya Bapa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebelum dia datang,
Dia beritahu kepada kita. Disuruh kita berjaga-jaga. Ini waktunya gereja Tuhan berjaga-jaga. Namanya berjaga-jaga Bapak Ibu, itu siaga satu. Sungguh-sungguh kita serius. Di waktu yang sisa ini kita dandani hidup kita sedemikian rupa. Katakan amin. Biarlah melalui yang terjadi hari-hari ini, kita sebagai suami, sebagai istri dan anak-anak, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebab Dia akan datang segera. Coba kita buka Alkitab kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Nanti Pak Roni tolong bantu saya untuk membaca. Tapi ini kita baca dulu bersama-sama. Wahyu 3 ayat 11. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Baca dengan suara keras. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Katakan amin. Tuhan mengatakan, aku akan datang segera. Dia akan datang segera. Waktunya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Pegang apa yang ada pada setiap kita. Dia akan datang kedua kali. Kalau saya melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, sudah hampir semua digenapi. Coba hari ini kita agak banyak buka Alkitab. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Judulnya tentang permulaan penderitaan. Tolong Bapak Roni bantu saya membaca per ayat. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bait di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah dan supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan penyesat banyak orang. Dan mereka makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya. Coba pelan-pelan kita baca, saudaraku. Aku akan datang segera. Memang dia tidak memberitahukan kapan Tuhan datang, tapi tanda-tandanya semua hampir semua digenapi. Di dalam ayat 4, jawab Yesus kepada mereka. Coba kita perhatikan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Lihat, tanda-tanda kedatangan Tuhan hampir semua digenapi. Hanya satu yang selama ini agak mengganjal hati Tuhan. Firman Tuhan belum sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi dengar saudaraku, ini firman Tuhan sudah hampir semua digenapi. Gara-gara virus corona, sekarang semua bangsa di bumi sudah memanggil Tuhan. Bangsa mana yang belum berseru kepada Tuhan? Di jalan-jalan, di rumah sakit, bangsa-bangsa mencari Tuhan. Hampir semuanya tandanya digenapi. Tanda yang pertama dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Akan banyak muncul penyesat-penyesat di akhir zaman. Betul lah Bapak Ibu? Terus yang berikutnya dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi. Banyak orang menjadi nabi palsu. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Perang di mana-mana nggak berhenti. Sementara virus corona sedang menghukum, menghajar dunia ini. Perang juga masih ada. Perang saudara, perang rumah tangga, perang satu dengan yang lain. Ini ditulis di Alkitab. Ini semenjak corona ini banyak napi keluar saudaraku. Dan tingkat kejahatan di Indonesia banyak sekali. Luar biasa. Ini perampokan, pencopetan di mana-mana terjadi. Begitu mengerikan saudaraku. Sebenarnya di masa-masa sulit seperti ini nggak bisa lagi terjadi ini. Tapi faktanya selalu terjadi. Ini semua berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi apa yang Alkitab katakan? Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dua ini sedang terjadi Bapak Ibu. Tidak berhenti bangsa melawan bangsa. Saling memojokkan. Kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan di mana-mana. Betul lah Bapak Ibu. Perampokan banyak terjadi di Indonesia karena banyak orang lapar. Banyak orang sedang mengalami kelaparan hari-hari ini. Dengar saudara, itu masih permulaan kata Alkitab. Akan terjadi kelaparan yang mengerikan nanti. Dan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Sementara di Indonesia secara khusus, Indonesia ini lagi bergumul untuk corona. Tapi di Jogja gempa bumi terjadi. Kita doakan supaya berhenti, katakan amin. Ini semua hampir digenapi. Tapi dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Belum. Tetapi tanda-tandanya sudah beritahu. Ayat 9 dikatakan begini, tanda berikutnya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Wow. Kita akan disiksa, ini berbicara antikris. Dan sudah mulai terjadi. Saya bukan pakarnya bahas tentang akhir zaman. Tapi saya tahu tanda-tandanya semua sudah mulai digenapi. Antikris nanti akan berkuasa di muka bumi ini. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan. Katakan amin. Dan ayat 10 dikatakan, dan banyak orang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Akan banyak orang murtad hari-hari ini, dan ini sudah terjadi, sedang terjadi. Banyak orang murtad dari Tuhan, dan saling membenci satu dengan yang lain. Seharusnya lewat virus corona ini Bapak Ibu, kita belajar. Bukan saatnya lagi kita ini untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Setuju tidak saudara? Tetapi fakta, sudah diizinkan Tuhan ada tulah seperti ini. Harusnya orang makin takut sama Tuhan.
Tetapi orang gak jerak. Percis spirit Firaun. Firaun udah dikasih tulah, tetapi gak jerak juga. Dia tetap keras hati. Saling membenci satu dengan yang lain. Akan banyak nanti nabi-nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sedang terjadi. Ayat 12 dikatakan begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan banyak orang mengalami ketawaran hati, Bapak Ibu. Kenapa? Orang mulai tawar gara-gara apa? Orang-orang yang lebih dahulu bertobat mulai durhaka. Roh pemberontakan begitu kuat. Orang-orang yang rohani mengatakan dirinya rohani, tetapi memiliki roh pemberontakan yang begitu kuat. Lalu orang-orang yang baru mengikut Tuhan melihat itu tawar hatinya. Ini namanya durhaka. Ini sedang terjadi di mana-mana. Dan ayat 14 dikatakan begini. Ini yang sedang terjadi. Makanya saya tahu percis Tuhan akan segera datang. Memang dia mau datang, saudaraku. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Katakan amin. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tibalah kesudahannya, dia akan datang yang kedua kali. Semua apa yang difirmankan dalam Alkitab, hampir semua digenapi. Bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana suami istri yang melihat ibadah online ini? Sudah siapkah kita menyambut, menyongsong mempelai pria yang akan datang kedua kali? Selagi masih ada waktu, mari kita mendandani hidup kita. Saya tahu Tuhan akan menghukum dunia ini. Kalau Tuhan datang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada satu pesan. Mari kita belajar hari ini dari kehidupan Nuh. Waktu Tuhan melihat kejahatan manusia sudah sampai dilihat oleh Tuhan. Lalu hati Tuhan itu sedih. Lalu dia menghukum zaman Nuh pada waktu itu. Kita buka. Dan saya akan akhiri di sini, saudaraku. Dalam Kejadian 6 ayat 5. Saya baca. Boleh nanti Pak Roni baca sama-sama dengan saya. Akan saya baca per ayat, saudaraku. Dalam Kejadian 6, lihat saudaraku. Tuhan mau datang kedua kali. Tapi apa yang Tuhan suruh kita lakukan sebelum dia datang? Nanti kalau Tuhan datang kedua kali, dia akan menghukum dunia ini. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, di dalam dia, kita akan selamat. Katakan amin. Tidak seorang pun yang menyaksikan acara ini, harapan saya dan harapan Tuhan. Saudara harus bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dia akan datang kedua kali. Suami, istri, dan anak-anak. Serius dengan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba lihat saudaraku. Kecenderungan hati manusia selalu pengen berbuat jahat. Seharusnya melihat yang terjadi hari-hari ini, fenomena yang hari-hari ini, itu membuat kita takut sama Tuhan. Tetapi Alkitab berkatakan percis seperti di zaman Nuh. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata. Dalam ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal melihat tingkah laku manusia yang tidak mau datang kepada dia. Sudah ada penghukuman, sudah ada teguran dari Tuhan. Tapi Tuhan beri kesempatan, tapi manusia nggak mau berubah. Tetap orang membuahkan kejahatan. Lalu dikatakan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau saudara punya anak, tiba-tiba anak kita nakal. Lalu anak kita nakal,
Lalu kita panggil anak kita bilang gini, nyesal gua melahirkan kamu. Nyesal ke mami ini melahirkan kamu. Kalau sempat ada kata menyesal seorang orang tua melahirkan anak, maka anak itu menjadi anak yang tertolak. Maka dia akan keras hati. Tapi orang tua juga berkata itu karena mungkin anak itu jahat. Demikian yang terjadi pada zaman Nuh. Kejahatan manusia itu makin luar biasa. Zaman Nuh itu tingkat perkawinan luar biasa. Kawin mengawinkan, pesta pora. Perkawinan yang bukan normal. Lalu menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Dan dikatakan, maka itu memilukan hati Tuhan. Wow. Memilukan hati Tuhan. Hati Tuhan sedih melihat kejahatan manusia. Tahu enggak saudara? Kalau saudara berbuat dosa terus, berulang-ulang terus jatuh dalam dosa yang sama, dosa itu terus dipelihara dan gak mau berubah. Dengar, hati Tuhan pilu. Hati Tuhan sedih, katakan amin. Tuhan itu sedih kalau dilihat anaknya gak mau berubah. Lalu dia itu jadi katakan begini, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Wow. Dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata di bumi, burung-burung di udara. Diulang lagi, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Menyesal Tuhan menciptakan manusia, enggak sesuai seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, untuk manusia itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Katakan amin. Bukan berontak, bukan melawan. Jangan bangga kalau saudara ini berontak sama Tuhan. Jangan pelihara roh pemberontakan dalam rumah tangga saudara. Kalau orang yang suka melawan itu pasti dihukum, saudaraku. Memberontak itu nggak baik. Dengar saya. Menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Tetapi saya suka ayat 8. Di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya mau mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, saya mau mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Katakan amin. Lalu Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Tuhan menghukum dunia pada zaman Nuh, semua mau dihancurkan. Semua mau dibinasakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apa itu kasih karunia? Tahu saudara? Keselamatan itu kasih karunia. Bukan karena pekerjaan kita. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Katakan amin. Keselamatan yang Anda dapat, yang kita dapat, itu pemberian Tuhan cuma-cuma. Jangan bangga, jangan sombong saudara. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus hari Jumat Agung dan hari kebangkitan. Kita sudah merayakannya. Tetapi bagian kita harus kita kerjakan. Kalau saudara mau selamat, bagian kita harus kita kerjakan. Tugas kita harus kita kerjakan. Memang keselamatan itu kasih karunia. Tetapi bagian kita harus kita lakukan. Di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan sudah melihat kejahatan manusia sudah sampai ke muka bumi, ke surga. Lalu Tuhan menyesal menciptakan manusia, saudaraku. Dan Tuhan mau menghukum dunia. Lalu Tuhan perintahkan Nuh. Perhatikan saudaraku. Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat apa? Bahtera. Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera. Saudara, saya mengajak saudara hari ini, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan? Kenapa Nuh selamat? Ini yang perlu kita cari. Nah, coba kita belajar, kita buka ayat 9, dikatakan begini Bapak Ibu. Ternyata Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Artinya Nuh itu selamat walaupun penghukuman sudah ada. Nanti saya rindu waktu Tuhan datang yang kedua kali, waktu sangkakala itu sudah ditiup.
Saya rindu semua suami istri, anak-anak, keluarga-keluarga, semua diselamatkan, semua kita harus masuk surga, katakan amin. Kalau kita mau masuk surga, apa yang Nuh lakukan, kita harus lakukan, katakan amin. Apa yang Nuh lakukan? Ternyata ada tiga kunci, makanya Nuh mendapatkan kasih karunia. Kunci yang pertama adalah, kita buka ayat 9, kunci yang pertama adalah, Nuh mendapatkan kasih karunia. Yang pertama dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Kunci yang pertama kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, kunci yang pertama kalau kita mau selamat nanti kalau Tuhan datang kedua kali, dengar Bapak Ibu. Kunci ini penting sekali. Yang pertama dikatakan, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela pada zamannya. Mari kita belajar untuk menjadi orang benar. Amin, saudaraku. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang yang benar. Semua kita ini nggak benar. Tetapi walaupun kita nggak benar, kalau kita itu mau datang kepada kebenaran, siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dosa apa yang kita perbuat, apapun keadaan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, lalu kita dibenarkan oleh kebenaran itu. Kunci yang pertama kalau kita mau mengalami keselamatan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dengar Bapak Ibu, belajarlah setiap hari kita untuk menjadi orang benar. Katakan amin. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, itu orang benar. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita belajar untuk menjadi orang benar, saudaraku. Katakan yes. Mau saudara menjadi orang benar? Orang benar itu nggak bisa dilihat dari gaya. Orang benar itu bisa dilihat sehari-hari dari tingkah lakunya sehari-hari. Bagaimana Anda berkata-kata di sekeliling saudara, bagaimana Anda melihat, bagaimana kita mendengar. Orang benar itu berbicara hidup sehari-hari, style hidup kita. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Banyak orang mampu hanya benar waktu dia pelayanan. Banyak orang mampu hidup benar kalau dia lagi di gereja. Tapi kalau sudah kerja nggak beda dengan dunia. Tuhan mau dimanapun kita tetaplah jadi orang benar. Katakan amin. Ini penting sekali. Kunci yang kedua kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, kalau kita mau mendapatkan keselamatan itu dikatakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Katakan hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, berbicara hidup bergaul dengan berteman itu dua kata yang berbeda, sepertinya mirip, tapi beda loh. Berteman itu bisa jarak jauh. Saya punya teman di Papua, saya punya teman di Jakarta, tapi saya nggak bisa pantau dia setiap hari. Tapi kalau bergaul nggak bisa jarak jauh. Bergaul itu jarak dekat, bergaul itu berarti tinggal bersama, setiap hari melihat, ada hubungan yang baik. Orang yang mendapatkan kasih karunia, nanti kalau Tuhan datang kedua kali, orang yang selamat adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, perlu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya senang, ya maaf, bukan saya senang ada virus corona, bukan. Tetapi biarlah Roma 8 ayat 28 digenapi. Semuanya mendatangkan apa? Kebaikan. Lewat virus corona ini, jujur, saya banyak melihat firman Tuhan digenapi. Yang tadinya suami itu nggak betah di rumah, sekarang Tuhan paksa untuk betah di rumah. Banyak suami istri yang hubungan rusak, jadi komunikasinya baik. Banyak selama ini suami istri atau suami atau istri, waktunya dengan anak kurang. Ini waktunya banyak bersama, bisa bercanda bersama. Digenapilah firman Tuhan.
Dalam Lukas 1 ayat 17, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Katakan amin. Dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. Tidak mungkin kita ini ke surga, tapi kita setiap hari suami istri dan anak-anak setiap hari di rumah tidak memiliki hubungan yang baik. Surga itu berbicara bagaimana hubungan keluarga satu dengan yang lain. Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan karena Nuh bergaul dengan Allah. Bergaul itu bukan jarak jauh, bergaul itu jarak dekat, berarti setiap hari tinggal bersama. Saudara, kalau kita tiap hari bergaul dengan Tuhan, wow, saya tidak bisa bayangkan kalau tiap hari kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu hanya mau bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Saya rindu rumah tangga menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Nuh mendapatkan kasih karunia. Yang pertama, karena Nuh itu adalah belajar menjadi orang benar setiap waktu di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Nuh itu memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Tuhan melihat di antara orang sejamannya, orang udah sibuk dengan memuaskan nafsunya. Tetapi Nuh setiap waktu, suami istri, anak-anaknya dan menantunya, itu ada di kaki Tuhan. Yang masuk, yang selamat itu saudaraku ada 8 orang. Siapa itu? Nuh, istri, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. 8 orang. 8 itu bukan berbicara angka, enggak. Tapi Nuh, istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Jumlahnya 8 orang. Ini berbicara keluarga. Target Tuhan saudaraku, waktu Tuhan nanti datang kedua kali, keluarga-keluarga harus selamat. Rumah tangga saudara harus selamat. Istrinya selamat. Jangan pula nanti istrinya selamat, suaminya nggak selamat. Walaupun nama saudara seselamat, nggak mempengaruhi hati Tuhan. Suami istri harus selamat. Kalau suami istri selamat, berarti dia jadi contoh buat anak-anaknya. Anak-anaknya pun selamat. Ini waktunya rumah tangga bergaul karib dengan Tuhan. Saya sudah mendengar banyak kesaksian lewat virus corona ini. Wah, ada yang bersaksi mesbah keluarganya udah jalan, setiap hari baca firman. Ada yang tiap hari bisa mendengar suara Tuhan. Tiap hari ada pujian penyembahan di rumah-rumah. Digenapi kembali firman Tuhan seperti jemaat mula-mula. Kita belum tahu sampai kapan virus corona ini berhenti. Kita doakan supaya cepat selesai. Katakan amin. Saya juga udah rindu bersalaman dengan saudara di rumah, di gereja. Saya udah rindu juga tos saudara. Saya udah rindu juga lihat wajah saudara. Tetapi walaupun kita nggak melihat, saudara semua ada di hati saya. Tiap hari saya doakan saudara. Saya belajar untuk memberikan renungan makanan rohani kepada saudara. Saya mengasihi saudara. I love you full. Semua jemaat. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, kunci yang pertama dikatakan belajar menjadi orang benar. Katakan belajar menjadi orang benar. Yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Yang terakhir, wah kalau yang terakhir senang ini. Yang terakhir kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, coba kita baca ayat 22. Ayat 22 dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat 22, Pak Roni tolong baca. Ayat 22. Demikian firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah Nuh lakukan. Katakan amin. Ini berbicara apa? Ketaatan. Dengar saudara. Kunci yang ketiga kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan,
Perlu kita sebagai orang Kristen, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ada kehidupan, ada kematian. Kehidupan Tuhan sediakan bagi orang yang taat dengan Dia, katakan amin. Kematian akan Tuhan sediakan kepada orang yang tidak taat alias pemberontak. Belajar kita menjadi orang taat. Karena Tuhan sudah melihat kejahatan sudah sampai di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengambil keputusan tadi di ayat 5, 6, dan 7. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Lalu Tuhan mau menghancurkan bumi. Tapi Tuhan berbicara kepada Nuh. Kenapa ada muncul kata taat? Nuh ternyata pribadi yang taat. Hanya orang yang taat yang bisa melihat Tuhan. Katakan amin. Apa yang Tuhan perintahkan? Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, kalau dalam bahasa sehari-hari dipanggil, sini. Aku sudah muak melihat manusia di muka bumi ini. Udah diperingatkan tiap hari toh juga gak berubah-berubah. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang aku mau hancurkan. Tolong buat batra. Tolong buat batra. Coba cari di Alkitab. Tidak ada kata mengelak, saudaraku. Nuh itu semua tepat. Lalu siap Tuhan. Kalau dikupas ini panjang. Dan Nuh pun membuat batra itu di atas gunung. Bukan dibuat batra itu di dasar sungai. Enggak. Tapi Nuh membuat di atas gunung itu sangat enggak masuk akal. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Katakan amin. Lalu Tuhan menyuruh begini. Coba kita baca ayat 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu Nuh. Kira-kira gitu bahasanya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atapnya pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ternyata Tuhan menyuruh Nuh membuat batra itu ada ukurannya. Begini firman Tuhan, buatlah batra itu 300 apa? Panjangnya. 300 panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ini angka-angka yang disebut di sini, ini bukan angka biasa. Jangan saudara juga jadi mengambil togel. Salah saudara. Angka ini dikatakan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ternyata waktu Tuhan perintahkan seperti ini, Nuh melakukannya tepat. Katakan tepat. Tepat itu taat. Ternyata Nuh melakukannya tepat. Enggak ditambahin, enggak dikurangin. Bapak Ibu, ketaatan itu enggak bisa karena keadaan hati kita. Banyak orang mampu taat tapi sesuai dengan hatinya. Ketaatan yang sempurna itu sangat berlawanan dengan daging kita, tapi harus kita lakukan. Yesus itu sebenarnya enggak mau disalib. Dia bergumul di Getsemani semalam-malaman. Dia sampai ketakutan. Tetapi dia taat sampai di kayu salib. Ini penting saudaraku. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini berbicara standar. Coba, seandainya Nuh itu sok pinter. Kan hari ini banyak orang Kristen. Rohaninya tinggi tapi kadang kepintaran. Coba kalau Nuh bilang begini, apa Tuhan? 300 hasta panjangnya. Lalu dibuat dia. Salah itu Tuhan. Bukan, dibuat dia 302. Atau dibuat dia berapa? Lebarnya? Dibuat dia 51. Atau mungkin dibuat tingginya 28, dikurangi. Batra tetap jalan. Memang batranya jadi. Berdiri batranya di atas gunung Ararat seperti ini. Tetapi dengar saudaraku, ujian ketaatan itu waktu ada badai.
Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh buat tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ditambahin dan tidak dikurangin. Ketaatan itu berbicara ada standarnya. Standar ketaatan itu bukan keadaan hati kita, saya ulang. Tapi keadaan hati Tuhan. Seandainya dibuat 302, 51, ataupun mungkin tingginya dikurangin, lalu air bah datang. Kalau air bah datang, tiba-tiba belum kelihatan, makin airnya tinggi, makin tinggi airnya. Kalau tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, dengar Bapak Ibu, lalu olenglah apa? Batra itu. Kalau baterainya oleng, maka semua orang di dalamnya pasti tenggelam, karam saudaraku. Yang membuat rohani kita jadi karam, tenggelam, jatuh. Kita nggak pernah bisa menyala-nyala dengan Tuhan karena kita ini nggak suka taat sama Tuhan. Hobinya berontak sama Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang belajar taat. Akibat ketaatan daripada Nuh, dengar Bapak Ibu, maka Alkitab katakan Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya diselamatkan. Katakan amin. Saudara mengambil keputusan hari ini, pagi hari ini, saudara mengambil keputusan menjadi orang yang taat. Dengar saya, kalau saudara belajar taat sama Tuhan, akibat ketaatanmu, maka keturunanmu akan diberkati Tuhan. Maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Saya katakan tadi di awal, ketaatan akan mendatangkan berkat. Katakan sama-sama 2, 3. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Tapi jangan lupa, ketidaktaatan juga pasti mendatangkan kutuk. Coba lihat Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dan 16, Tuhan berfirman kepada Adam. Tuhan katakan gini sama Adam. Adam, semua yang di taman ini boleh kamu makan. Kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, maaf, kamu mati. Apakah waktu Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, apakah mereka berkata? Tidak. Mulutnya berkata, ya Tuhan, siap. Percis kayak kita hari-hari ini. Kalau ada tuntunan, new dimension, amin, amin. Terlampau gampang kita mengaminkan apa kata Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Nuh berkata, ya Tuhan, kami siap melakukannya. Tapi tahu saudara, waktu dia digoda sama ular, apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Toh juga ada makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Waktu dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, Alkitab berkata, lalu ada kematian pada Adam. Pada waktu itu Adam mengalami kematian selama-lamanya dan Hawa. Kalau kamu makan, kamu akan mati selama-lamanya. Tetapi kalau kamu tidak makan atau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, kamu akan hidup. Akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa, sampai hari ini, dengar Bapak Ibu, sampai detik ini, termasuk virus corona ini, itu pengaruh dari dosa. Akibat ketidaktaatan, maka Adam menjadi orang terkutuk. Kutuk kepada Adam, dengan susah payah engkau mencari nafkah. Makanya susah cari uang hari-hari ini. Itu karena kutuk. Dengan susah payah engkau para wanita untuk melahirkan. Itu akibat daripada kutuk. Hidup ini ada konsekuensinya saudaraku. Kalau kita belajar taat, ketaatan mendatangkan berkat. Tapi kalau kita tidak taat, ketaatan itu akan membawa kutuk kepada kita. Ada kehidupan dan ada kutuk. Saya berdoa, ada kehidupan di tengah-tengah rumah tangga saudara. Marilah kita menjadi seperti Nuh. Belajar taat, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak tahu hari-hari ini, saat ini, apa yang sedang Tuhan perintahkan kepada saudara. Tuhan akan menghukum dunia ini. Dengar Bapak Ibu, Tuhan akan menghancurkan dunia ini. Tuhan akan datang segera yang kedua kali. Dia akan segera datang.
Kedatangannya tidak ada yang tahu. Tapi sudah diberitahukan, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga adalah hidup kita. Belajarlah kita setiap hari untuk menjadi orang benar. Orang benar itulah orang yang dibenarkan oleh kebenaran itu sendiri. Saya tidak tahu, mungkin ada satu dosa yang saudara sedang nikmati, engkau sembunyikan rapat-rapat. Satu dengan yang lain tidak ada yang tahu. Tapi saat engkau mengaku dosa hari ini, akui. Bertobat itu setiap saat. Dibaptis sekali seumur hidup, tapi bertobat setiap waktu. Saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Karena kedatangan Tuhan itu tidak tahu kapan, bisa nanti, bisa 1 jam yang akan datang. Bisa besoknya. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi diberitahukan kepada kita, berjaga-jagalah. Izinkan Tuhan melihat keadaan hati kita. Adakah sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita? Mari taruh tangan di dada kita. Taruh tangan di dada kita. Tuhan Yesus, Kau lihat kejujuran hati kami. Dan yang kedua dikatakan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Sementara Anda menaruh tangan di dada, boleh kita jujur, bagaimana hubungan kita hari-hari dengan Tuhan? Saya berdoa dan saya berharap, biar melalui musibah virus corona ini, membuat kita berbalik kepada Bapa di surga. Hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anak-anaknya. Dan anak-anak berbalik kepada Bapanya. Dialah Bapa kita yang di surga, kita anak-anaknya. Engkau semua yang menyaksikan acara ini, engkaulah anak raja. Engkau anak Bapa. Datanglah kepada Bapamu. Minta ampun sama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan kasih karunia itu, belajarlah menjadi orang yang taat. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, taruh tangan di dadamu. Sementara yang taruh tangan di bagian dada kita, di hati kita. Apa yang sedang Tuhan perintahkan kepada saudara? Mungkin ada orang mengecewakan hatimu. Mungkin juga ada orang sedang mengata-ngatain saudara. Mungkin juga ada orang sedang memfitnah saudara. Secara manusia engkau sakit hati. Tapi Tuhan perintahkan kau hari ini seperti Tuhan perintahkan Nuh. Lakukan dengan taat. Tuhan selalu memerintahkan untuk kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Engkau yang mau mengampuni, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lepaskanlah pengampunan bagi orang-orang yang sedang mengecewakan hatimu. Biar berkat Tuhan turun atas rumah tanggamu. Lepaskanlah berkat Tuhan buat orang-orang sedang mengecewakan hatimu. Biar berkat surgawi turun atas hidupmu. Jangan pertahankan kebencian. Kebencian itu akan membawa kita kepada penghukuman. Pertahankanlah kebenaran dalam hatimu. Itu akan membawa kita kepada panggilan surgawi itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan kita. Angkat tangan kita. Biar kita belajar hidup kudus sebelum Tuhan datang kedua kali. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Abah ya Bapa. Mari angkat mulai tangan kita. Mulai panggil Dia. Datang sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tahu Engkau akan segera datang kedua kali. Kami tahu Engkau tidak ada satupun yang mau binasa Tuhan, tapi semua selamat. Biarlah kami menjadi orang yang belajar hidup benar setiap waktu. Kami mau bergaul karib dengan Engkau, dan kami mau belajar taat dalam segala hal. Ampuni kalau kami ada roh pemberontakan ya Tuhan. Ampuni hati kami. Ampuni kekerasan hati kami.
Ampuni hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni mereka Tuhan. Terimalah kami apa adanya ya Aba ya Bapa. Oh, roh pemulihan terjadi. Roh pemulihan terjadi. Roh perdamaian terjadi di rumah-rumah. Suami istri berdamai. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Hati anak-anak berbalik kepada anak-anaknya. Pada bapaknya. Ya Tuhan. Jika engkau suami istri ada, mari, mungkin anak-anak, mungkin mertua saudara, mulai bergandengan tangan sama-sama. Mulai bergandengan tangan. Ayo angkat penyembahan. Roh pemulihan, kekudusan Tuhan turun. Ya. Yes. Tuhan Yesus, ampuni, kami sembah Kau. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka tangan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau Bapa di surga sayang kepada kami. Kami buka tangan kami. Biarlah melalui apa yang terjadi hari ini di tengah-tengah bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa, membuat kami untuk berjaga-jaga. Dan kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Biarlah kami gereja-Mu boleh mendandani hidup kami, supaya kami menjadi gereja yang benar, dan gereja yang bergaul karib dengan Engkau, dan menjadi gereja yang taat dalam segala hal. Dan itu akan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan buat spirit, buat roh pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Suami istri dan anak-anak dipulihkan. Hubungan satu dengan yang lain dipulihkan. Dan hari ini kami tahu, angkat tangan kita. Hati-Mu disukakan. Kau lihat dari muka bumi ini, bertambah jumlah bilangan orang benar. Karena sudah dipulihkan dalam hadirat-Mu. Dipulihkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kanan sekali lagi, saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan setia. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi amplop persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dengan setia. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu,
langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersyukur hari ini buat firman Tuhan yang sudah menasihati, menegur kami. Untuk kami terus boleh mendandani hidup kami menjadi orang benar dan membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan kami belajar menjadi orang yang taat di hadapan-Mu sampai kesudahannya. Sehingga waktu Engkau datang di awan-awan yang pernah menjemput kami menjadi orang yang mengalami perkenanan Tuhan. Dan kami bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Terima kasih buat janji-Mu, buat firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat setiap umat-Mu di rumah-rumah yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati suami istri. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Kiranya apa yang Kau kerjakan hari-hari ini Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan buat beruntung. Tetaplah setia dan semangat terus buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati rumah tanggamu sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan kita. Kami lepaskan Tuhan blessing, berkat buat Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Amin. Diberkatilah bangsa kami, bangsa yang sungguh takut akan Tuhan. Diberkatilah pemimpin bangsa kami. Amin. Diberkatilah seluruh rakyatnya. Diberkatilah tanahnya. Diberkatilah Tuhan pertaniannya. Diberkatilah perekonomian bangsa ini. Kami melepaskan roh kedamaian turun atas Indonesia. Bangsa kami, bangsa yang satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus memberkati para pemimpin kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Sabta dan ketiga wakilnya, Pak Rawing sebagai mentor kami juga Tuhan urapi. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini. Di ibadah online ini Tuhan berkati kami, jadikan kami itu tetap setia sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, sebelum kami pulang kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, roh sukacita, roh penghiburan yang datangnya dari Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan memberkati. Bilang kiri kanan sampai ketemu ibadah online minggu depan. Shalom. God bless all. Amin.